tepuk tangan yang meriah untuk Adik Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Selayaknya kita sebagai seorang hamba untuk mensyukuri atas apa yang sudah diberikannya. Bersyukur adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa adanya syukur dalam diri kita tidak akan merasa nyaman untuk meniti kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa idh ta'azzana rabbukum wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmat untukmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, niscaya pasti azabku sangatlah pedih. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada belahan jiwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa besar bagi kita umatnya, tak kenal siang dan malam, lelah dan letih untuk merubah kehidupan dari kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang indah, bermoral dan berakhlakul karimah. Semoga kita mendapatkan syafaat di kelak yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya mujibas sa'irin. Seorang ulama besar dan pahlawan nasional Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam wasiatnya mengatakan, negara kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, umat Islam paling setia, tegakkan sila yang paling utama, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa, cinta teguhlah pada agama, cinta kokohlah pada negara. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Kesepakatan pendahulu kita yang telah terbangun adalah republik. Negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai kaum muslim Indonesia yang menjadi mayoritas sangat paham bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran.
tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam memberikan kebudayaan negara bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi dimiliki oleh semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing dalam bingkai merawat kebijaksanaan dan kemajuan Indonesia. Hal ini berlebihan, mengingat setiap agama pasti semestinya menjadi komitmen beragama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajarannya, mulianya guna berlomba dalam kebaikan, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleransi dan moderasi menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan moderat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasulullah SAW menjawabnya, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menginspirasikan pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas, terutama dalam konteks masyarakat yang menjemuk. Pemahaman atas pentingnya toleransi mesti menjadi sebuah hidup kita berbangsa dan bernegara akan lebih bermanfaat. Agama akan sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keadaban publik dan sosial. Dewan juri yang saya hormati, pada dasarnya sikap moderat dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keragaman. Dengan dikembangkan dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun pribadi sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun praksis. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan urgensinya. Salah satu beliau dakwakan tidak lain adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya, Islam datang bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Jika ada jarum patah, jangan simpan di peti. Jika kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di hati. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma